kecil gitu. Landscape ya. Iya benar. Ini kan Nah, portrait, ini kan landscape. dia ada line-nya. Warnanya juga ada tuh. Ini kan ya. ada line-nya, guys. Jadi jangan line-nya jangan menghadap ke kita tapi di opposite way. Ya kan? Ya, ke bawah. Ya pokoknya landscape. Ya. Long story short. Oke. Boleh Jadi taruh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video-video saya sebelumnya. Dan kali ini saya itu ada di dapur teman saya akan membuat sushi. Dan di sini akan kita beramai-ramai mempraktekkan bagaimana cara membuat sushi rumahan. Jadi simak terus video ini guys. Yuk kita mulai. Let's go. Halo teman-teman, so saya overtake videonya Unilista dulu ya sebentar. Tadi kita habis belanja, seperti yang kalian lihat sebelumnya. Udah dijelasin tadi ya belum sama Uni, tapi nggak apa-apa, aku jelasin lagi nanti kalau Uni nggak perlu boleh di-cut. So ini ada lah ruken filet, so lah itu kan salmon. Jadi ada salmon buat rollsnya. Karena di sini juga kita beli salmon buat sashimi. Kalau buat sashimi itu dia harus spesial karena dia fresh banget dan langsung enak kalau buat dimakan. Jadi nggak ada bau-bau amisnya. Itu harus spesial buat sashimi. Terus di sini ada tun itu tuna. Nah tunanya juga kita beli yang fresh buat sashimi. Di dalam ada spesial sashimi sama tuna buat rollnya. Jadi kita udah punya itu. Terus tadi kita beli sushi rice. Terus tadi kita beli gurken, apa ya gurken? Timun, ya timun. Sama avocado. Jadi kadang-kadang ya karena bahasa ada kita ngerti yang Inggris doang, ngerti yang Jerman doang, ngerti yang bahasa Indonesia doang, campur-campur sari. Terus ada lagi nih sebentar. Apa nih namanya bahan-bahannya ya, bahan tambahan nggak kita beli. Tadi kita nggak beli di supermarket dikarenakan kita udah punya di rumah. So ada soya sauce, sushi vinegar, sama ini penting banget nih. Ini namanya mirin. Nah mirin itu nanti butuh buat saus di nasinya supaya nasi. Kenapa nasi sushi itu beda sama nasi biasa? Karena ada rasa-rasa sedikit asam, sedikit manis, sedikit asin gitu kan ya. Dikarenakan campuran garam, gula, rush vinegar sama a little bit of mirin gitu. Udah dijelasin ya. Ya teman-teman, ini tadi teman saya udah jelasin semua bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat sushi dengan kawan-kawannya. Oke, jadi kita mulai saja yuk. Kita mulai motong-motong ya. Ya, oke. Pisaunya besar sekali. Tuh, cara bersihinnya gimana biasanya Uni? Aku ambil aja pinggir-pinggirnya. Oh gitu. Kalau aku biasanya kita di sini sharing ilmu ya Uni Iya. ya. Nah, karena kita sharing aja gitu, siapa yang tahu lebih tahu sesuatu ya sharing gitu kan. Namanya juga let's cook, belajar. Let's cook. Nah, kalau aku biasanya ini pakai sendok. Oh, dikerok-kerok. Iya, Oke. sampai semuanya apa tuh namanya? Good idea juga ya. Jadi Kalau langsung bisa dimakan pisahnya gitu. kalau ternyata kan namanya kita di dapur, masing-masing dapur Berbeda orangnya ya. berbeda-beda ya, cara-cara memasaknya juga. Walaupun intinya kita bikinnya itu satu menu, Ya. tapi cara pembuatannya beda-beda Nah, ya. tekniknya beda-beda. Jadi kalau saya itu juga, kalau tadi Mirza bilang dia kerok ini isinya, kalau saya tuh biasanya ambil pinggir-pinggirnya aja sih, makin membuang makanan kayaknya. Iya benar, udah gitu. Kalau di dalam rollnya kita mau dia nggak basah gitu, jadi kita nggak butuh bijinya, jadi dia nggak basah, jadi dia dry terus crunchy. Jadi kita butuh crunchy partnya doang. Jadi ini dibersihin aja gitu.
Nih bentuknya nanti jadi seperti ini. Tuh. Jadi kita potong-potong. Benar. Nah kalau ini biasanya motongnya gimana? Langsung aja sih dipotong, Oke. buang pinggir-pinggirnya itu. Jadi tengahnya kosong. Sekarang ini gimana motongnya? Biasanya aku potong langsung begini. Oke, ya benar sekali, sama gue juga kayak gitu. Cuman lebih tipis supaya nggak tebel, karena kan sushi itu kan kita pengennya sekali makan tuh 1 gigit gitu, kita nggak mau 2 kali gigit karena jatuh juga sisa-sisanya kan. Jadi prinsipnya sushi itu 1 bite gitu. Jadi kalau bisa kecil-kecil isinya biar nanti ikannya gedean gitu, karena kan kita enak kalau ikannya gede. Nanti ini bisa namanya California roll. Benar. Tapi kita nggak ada itunya. Itu yang dari kepiting itu loh. Oh ya, crab. Ya crabnya, karena Kita nggak pada nggak suka ya. iya, kita nggak pada suka. Jadi Iya. untuk kalian yang di rumah, Benar. isinya tuh boleh apa aja suka-suka hati. Jadi nggak harus ngikutin apa yang kita buat di sini ya guys. Jadi kalau kalian misalnya vegetarian ya berarti nggak usah pakai ikan, atau apalah yang penting. Pakai telur. Oh kalau pakai mau. telur, oh bisa juga Iya ya. kan? Ya kalau suka telur bisa. Ya bikin suka-suka hati aja, namanya juga sushi rumahan. Iya, malah kalau ada orang yang sukanya seafood, dikasih seafood gitu ya. Iya. Namanya sushi fusion. Dan jangan lupa cuci tangan dulu ya sebelum megang makanan. Itu lebih hygiene. Bener sekali. Tadi kita udah ya. Iya, kita udah, cuma kita nggak kasih lihat aja. Ini cara motongnya tuh. Tipis-tipis. Jadi kalau aku tuh apa namanya timun, ya ampun. Timun itu kalau Ketimun. kalau ini tuh sekitar 1 roll ya. Jadi hitung aja kira-kira butuh berapa banyak roll gitu. Jadi kalau satu ini tuh biasanya 1 roll gitu. Ya, terus ini mau buat ininya kali Oh ya, avokadonya. avokadonya. Nih avokadonya itu dibelah seperti biasa aja kan? Ya. Aku belah tengahnya. Benar, gue juga suka gitu. Hati-hati, ini pisaunya tajam banget. Ups, Silat. tajam silet. Ini tempat sampahnya. Kadang-kadang di sini tuh semuanya recycle. Bahan yang kering-kering kita recycle, yang basah-basah kita recycle. Ini nanti bisa jadi kompos. Terus avokadonya caranya Bisa langsung begitu tuh. Oke. Oke, sisanya ntar aja kali Ya. ya supaya nanti Lebih, avokadonya ya. nggak coklat kan. Ya karena kan avocado itu kalau udah coklat itu juga kurang menarik ya. Tapi saya ada tips guys. Caranya biar avocado itu nggak hitam, kamu bisa pakai lime atau lemon. Kamu olesi, itu bisa kamu simpan di kulkas, dia tidak akan menghitam Gitu. atas dasarnya. Rasanya Oke? gimana nanti? Rasanya Dibuat sama aja enggak? Kan Oh, cuma gitu. sedikit aja kita olesi. Mau itu kita trik-triknya. pakai nggak? Dikasih nggak? Tapi kan kita mau bikin sekarang. Bikin Jadi sekarang nggak ya, usah. oke. Nggak, misalnya kalian ada sisanya di sisa apuket di rumah, mungkin nggak mau habisin, kamu bisa olesi. Oke. Sebelumnya harusnya kita masak nasi dulu Ya. gitu. Jadi nasinya masak, ininya udah selesai dipotong-potongin. So sebelum itu triknya nih jadinya buat teman-teman juga kan, supaya nggak ngabisin waktu. Tiba-tiba sayurannya udah ready, nasinya Nasi belum ready. masak. Jadi gitu kan. sebenarnya nasi dulu, karena ada waktu nasinya untuk untuk dimasak. Jadi senggang waktunya itu kita potong-potong bahan-bahannya, oke? Ya. Kita masak nasi dulu. Ya teman-teman, masak nasinya ini itu ada 2 cara. Kalau kalian nggak mau repot, bisa pakai rice cooker atau pakai panci biasa seperti zaman dulu, oke? Nasinya Ini nasi yang pakai rice cooker ya. Jadi Ya. berapa mangkok itu kira-kira? kita karena berlima ya. Jadi tadi biasanya aku bertiga, aku buat 3 rice. Jadi kalau berlima, saya 5 ya kali ya. 5. Supaya- Banyak juga ya kita perempuan-perempuan makannya. Tuh kan? Cukup lah. 3,5 cukup, yakin? Yakin? Kayaknya kita semua pada Suka sushi. suka sushi, jadi Ya udah tambahin ya. Ya. Bahannya. Ini tambahannya tadi kan baru 3,5. Sekarang Ini berarti sekitar 4 lebih dikit deh. Iya. Terus airnya itu kira-kira double kan?
airnya di sini kan ada angkanya. Kalau 4 berarti airnya 4 gitu kan. Oke. Tadi kan aku 4 lebih dikit, ya udah lebihin aja airnya dikit gitu. Gampang kan pakai rice cooker. Jangan lupa dikasih gula ya. Cuci dulu berasnya. Udah dicuci tadi sampai bersih. Tuh, kan kita masukkan ke rice cookernya. Sashiminya ini untuk isi rollan. Jadi kita buang airnya yang ada di ikan. Sushi itu jangan sampai basah ya lauknya, karena nanti kalau di roll dia nggak nempel. Benar, dan enggak nyatu gitu. Kalau basah itu udah gitu enggak crunchy jadinya. Gitu ya. Dan jangan lupa pisaunya mesti yang tajam banget gitu. Jadi benar-benar tajam. Benar tuh. Oke. Bisa juga dibelah dua lagi. Karena kan Nanti dijejerin gitu kan benar, ya. benar. Karena kan kita mau buat rollnya panjang, jadinya ikannya harus agak tipis. Jadi ikan sama sayurannya tuh harus sama lah panjangnya, bentuk ke posisinya seperti ini. Tuh nggak jauh beda, nanti kan kita jejerin. ya. Ini kita lagi masih motong-motongin si ikan tunanya. Bentuknya tuh yummy. Jadi biar terasa ikannya di nasinya itu kalau di roll. Jadi sekali lahap kita bisa rasain. Benar. Tadi tunanya udah dipotong, sekarang salmonnya ya guys. Kita bersihin juga ya airnya, jangan sampai dia basah kondisi ikannya. Tadi kita beli 2 stuk ya Uni ya. Ya. And ada juga di sini tuh, coba tolong dong. Ya ini udah ada yang paket juga. Misalnya kalau di tempat kalian ada yang paket-paket begini bisa dibeli juga. Tapi kalau kalian Ini ada buat sashimi. Oh ya, ini buat Itu sashimi. langsung dimakan, nggak perlu diolah lagi. Oke. Ya ini kesukaannya si Little Darth Vader ini. Kalau di sini ada tulisannya tuh eat raw Ya. or heated. Tapi eat raw udah bisa. Salmonnya lagi dipotongin yang buat rollnya nanti di nasi. Jadi tuh kita bisa bikin lah, isinya ada yang pakai tuna aja, pakai ketimun, terus nanti ada yang pakai alpukat dicampur 3 items kita roll. Terus nanti pas pakai yang salmon pakai ketimun juga sama pakai alpukat juga. Potongnya memanjang juga ya guys. Jadi semuanya itu bentuknya sama, harus memanjang. Nih guys, bentuknya. Ini ikannya fresh ya guys. Coba diciumin. Mau cium ya. Wangi salmon. Wangi salmon. Jadi ikan tuh kalian kalau mau tahu ikan itu fresh apa enggak, baunya tuh enggak nyengat bau ikan. Ya Ini enggak fishy gitu loh. Ini baunya walaupun di tangan gitu ya, baunya bau salmon gitu, tapi enggak bau yang kayak bau banget pengen cuci tangan, enggak gitu. So guys, at home, make sure when you go to supermarket, the fish is fresh. Benar. Ini juga ya Uni ya. Iya. Yang enggak di semua supermarket ada jual fresh fish ya. Ya, karena tergantung supermarketnya di sini, karena banyak macam-macam supermarket. Kalau kita mau pergi beli yang ada ikan fresh, daging fresh, itu yang benar-benar yang tokonya besar. Dia ada tukang dagingnya, ada yang counter daging, ada counter ikan. Karena Switzerland itu tidak ada laut ya guys, kita itu hanya ada danau. Jadi maksudnya itu fresh itu bukannya fresh langsung ambil dari laut atau ambil dari danau, tapi kalau di danau ada yang jual fresh ikan yang dari danau itu. Kita bisa pergi ke toko-toko lokal biasanya. Ya, tapi jangan salah, boleh share ini enggak? Jangan salah, bahkan waktu dulu ya aku di Jepang, kita ke apa namanya aku lupa, tempat di mana salmon yang segede manusia, yang itu segede gaban, yang langsung hari ini di auction pagi-pagi, malamnya nyampe di New York, di restoran sushi paling ternama di New York gitu. Itu juga
ikannya yang udah di auction itu, aku juga kaget nih. Umurnya udah 1 tahun, bayangin 1 tahun. Karena si pelayar-pelayar yang di Jepang itu mereka berlayar, ngambil tuna-tuna itu, terus tunanya dibekukan kalau nggak salah -200 kalau nggak salah. Jadi ke-freshannya itu terjaga, jadi nggak ada bakteri yang tumbuh gitu. Jadi karena kan hangat itu membuat tumbuh bakteri ya. Jadi beneran, jadi yang kita lihat ikan-ikan segede gaban yang di restoran super mahal itu umurnya udah 1 tahun, bayangin aja. Jadi namanya fresh itu nggak harus begitu nyampe dari laut diangkat itu fresh, nggak harus itu. Benar. Ini misalnya ini contohnya aja ya. Ini kan di packing nih sashiminya. Ini kan fresh. Di sini tuh ada tulisan sebelum di packing ini dia jadi dari laut sampai di packing ini hanya membutuhkan waktu 2 jam. Jadi saking freshnya guys. Sih 2 jam. Ini udah Jadi nggak lama di luar ya. Ya. Oke. Ya. Nah, terus Uni, kalau Uni biasanya pakai saus nggak dalam rollernya? Biasanya aku itu enggak sih, Oh, enggak. cuman di Jadi nasinya aja, udah aku pakai vinegar. Oke. Kalau aku sama keluarga biasanya suka dikasih sausnya itu kita biasa 2 macam. Kalau aku kan suka pedas, jadi aku suka pakai mayo dicampur sriracha. Oke. Terus ya. jadi dia kayak sedikit manis sedikit pedas digituin. Nanti kita tunjukin sama kalian digituin. Terus kalau buat family aku yang nggak suka pedas, dia maunya pakai cream cheese. Oke. Ya, jadi tergantung kalian juga. Kalau yang mau pakai saus bisa dibikin sausnya suka hati. Karena di rumah saya, suami aku itu sukanya yang plain. Dia mau ngerasain rasa ikannya. Jadi paling dia cuma pakai soya sauce atau wasabi aja. Oke. Jadi ada pilihan ya. Pilihan. Jadi bebas, kalian bisa berimajinasi sesuai selera juga. Iya. Gitu. Namanya juga kita belajar memasak. Oke. Ini kita mau bikin sausnya ya. Iya. Pakai mayones. Jadi diisi mayones di mangkok. Nanti dicampur dengan saus. Jadi kalau di Indonesia itu kita pakai namanya saus ABC yang pedes kalau mau. Tapi kalau kita di sini nggak ada ya. Nggak ada. Ya. Di sini kita pakainya Sriracha. Sriracha namanya. Ini namanya nih. Ya. Kelihatan nggak nih? Jadi iklan deh. Tuh pakai saus ini. Tapi ini rasanya sama kok, seperti rasa saus ABC kita. Pedas. Sedikit aja sesuai selera. Kalau yang mau pedas ya silakan. Sekarang kita diaduk rata. Jadi ini sama seperti cocktail sauce guys. Kalau kalian mau makan prawn yang prawn kecil-kecil itu, cocktail sauce-nya seperti ini juga, udang kecil-kecil itu loh. Nah ini, tuh seperti ini. Video ini nanti ada beberapa teman-teman akan datang untuk belajar membuat sushi. Jadi simak terus video ini, guys. Guys, tamu saya sudah datang. Yuk kita lihat. Tentunya. Halo. Silakan. Halo. Ya ampun, setahun gak ketemu. Ayo, masuk. Tahun itu. Oke, sekarang kita lagi ngebuat saus buat nasinya kan. Iya. Ini sushi vinegar. Kalau aku sih biasanya 6 tergantung nasi ya. Tadi kita buat nasi 4 cup. Terus ini aku buat 6. Tapi biasanya ntar kita rasain lagi kalau misalkan kurang asam-asam dikit tambahin Mereknya lagi. apa ini? Merek Ini tadi yang kita dipilih. tuh sushi vinegar Miyata. banyak merek-merek lain nggak lagi apa-apa. Yang penting Sushi vinegar. Oke. Tambahin mirin dikit. Sekarang kita tambahin demirin. Ini rasa tuh agak manis-manis sedikit. Ya, manis-manis asin, asem gitu. 1 sendok aja. 1 sendok cukup ya. Ya. Ntar kalau mau tambah bisa lagi. Salt Kita lagi. tambahin garamnya ya. Garam.
Garamnya cukup segitu. Cukup kali ya. Ya kira-kira 3/4 teh. Iya benar. Sendok teh. Terus sama gula. Biasanya gulanya harus lebih banyak daripada garamnya. Jadi kalau garamnya Oke. seperempat, sorry. Itu Gulanya doublein gitu. ini tablespoonnya agak besar ya. Tablespoonnya depends on the mouth. Karena orangnya besar-besar ini, jadi tablespoonnya harus yang mulutnya besar. yang besar. Nah, ini kan begini aja nih diaduk-aduk. Coba aduk-aduk deh. Pokoknya sampai dia mencair ya. Benar, semuanya. sampai dia nyatu. Ya. Ini sekarang kita lagi udah nasinya udah mateng ya, yang tadi kita masak. Ratain. Sekarang Kita pasan banget, harus gedean dikit lagi. Ini cetakan buat ngerolnya harus dilapisi dengan plastik biar nggak nempel. Tadi kita udah share sama teman-teman kenapa biasanya kok sticky gitu ya di ininya di matnya ya. Nah, biasanya triknya itu harusnya pakai yang norinya di luar dulu. Ya, warna dop tuh warna yang make-nya itu apa? Ya, di Itu di atas yang enggak terlalu. Dan jangan bentar-bentar dicilamitin ya. Ini enak sekali. Keluar gitu. Nggak enak megang kobokan nasi. dulu ya. Kayak dipijit-pijit kurang gitu loh. kurang disebar. Nah, disebar. Nah, gitu. Walah. Karena kalau nggak disebar, nasinya ketebelan, nanti ikannya nggak berasa, jadi berasa nasi gitu. Tapi ini nasinya enak loh. Nah, Karena tadi dikasih vinegar. Awas dan aja jangan lain-lain. dihabisin nasinya ya. Mirin, gula, dan garam. Kalau Ini bukan yang itu belajar cantik-cantik sekali. Ada garam juga. ya Garam, garam, gula. mirin, vinegar. Oke. Masih kurang lagi. Harusnya pas. Ya, Ini dari sini juga. Pokoknya harus rata di norinya itu. ya. Tapi rata nasi gitu. juga Ya, segini ya cukup full di ya. norinya itu harus full, jangan ketebelan. Ini ya. Yang arah kita yang sana nggak perlu ya. Ya, yang Jadi sebenarnya kalau kita mesen sushi di restoran itu kita udah diinjek-injek. Kita main dagang sushi. Maksudnya diinjek-injek dengan tangan. Tapi kan mereka pakai sarung tangan biasanya juga. Ini Enggak lah. Enggak? Oh ya? Oh, ini yang udah pernah ke Jepang soalnya dia udah lihat sendiri teman-teman. itu pakai tangan semua. Oh, Belum? maklum ya, saya belum pernah ke Jepang jadi saya belum bisa komen. Di sini pun kan juga Iya, sama. di situ Tapi enggak kemarin ke karena salah satu corona. salah satu restoran gitu dia pakai sarung tangan sih. Oke. Tapi untuk makan sendiri nggak usah lah pakai sarung tangan. Yang penting tangan kalian bersih. Ya, udah cuci lagi tangannya. Satu baris. Ya, Sekarang kita mau taruh sosnya. Sosnya ini seperti cocktail sauce ya guys. Tadi Pedas tapi ya? dari mayones sama Sriracha. sos ABC. Cuman kita nggak ada sos ABC ABC, atau pakai sriracha sriracha. gitu. Itu kan sriracha. Untuk pengisian sushinya itu tergantung selera, bisa pakai salmon atau tuna, cucumber atau alpukat. Jadi terserah kalian aja isinya. Nah. Oke. Oke. Bisa rollnya? Ajarin dong. Terus. Oke, gini rollnya. Nah ini paling penting nih. Nah, Ibu yang berantakan gue kerjain ini berantakan. pertamanya supaya agak kesinian dikit. Ending sini. Ini kan kayak dipeluk pakai jari dipeluk gitu. Bisa lihat? Bisa lihat ini. Kayak dipeluk gitu. Terus Ditekan ya. tekan, ya. Terus ditekan ke kanan ke kiri, jangan terlalu kuat. But make sure dia udah Aja ya. perbedaan antara profesional dan masih otomatis. Oke. Nah, kalau kemarin itu aku belajarnya dia nggak usah pakai tangan digituin, pakai gini tuh. Tuh, airnya kan jalan ke situ. Oke. Yang diperlukan itu di bawahnya itu airnya. Tunggu. Ya. Jadi tinggal gitu aja tuh. Set, gitu. Gitu. Oke. Terus potongnya agak jangan ditekan, jalanin aja gitu. Biar isinya nggak keluar. Ya. Tuh, ini nempel. Tuh. Biar rapi. Tuh, ini guys.
Masihin dulu. Ya, karena kan nasinya lengket. Pisaunya harus dibasahinnya seperti itu. Iya, tuh. Oke. Jadi setiap kali potong habis Tebelnya bener segini ya. selalu basah Geser, ya. geser, 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 geser. Jangan ngiler ya. Ya, jadi sushi itu buatnya 30 menit, Cantik loh. makannya 5 menit, yes. Kan? Di saus first gitu ya. Saya mau pakai enggak saus. Saya mau pakai yang salmon aja. Terus isinya dengan cucumber. Kalau Kak Saka ini dia nggak suka dia Nggak suka timun. Nggak pakai avocado. Itu ini kalau aku boleh kasih tahu, ini agak terlalu jauh ke gulungannya. Oke. Harusnya dideketin lagi ke arah siniannya. Ya. Jadi pas digulung langsung bisa dipeluk sama jarinya. Kan saya mau taruh di sini. Tetap. Nah, jadi nggak boleh, itu nggak boleh panjang gitu. Bentar. Lagi berguru saya. Itu Jadi kita taruh di atas. nah, tapi ya boleh taruh di atas, tapi dia harus kesinian. Posisinya ini 1 senti kejauhan gitu. Nah, Enak kan? Iya. nah, taruh di atasnya. Di atasnya. Ya, oke. Nah, sekarang Jadi ini begitu digulung langsung sekarang saya gulung ya. Sebentar, tangan saya jatuh dong. lengket. Wait. Ya, tunggu tangannya. Wah, udah pergi juga dia tuh. Pelan-pelan. Jangan pakai tenaga, Uni. Biar kenceng. Nanti kalau Uni terlalu kencang, isiannya jadi Keluar. pecah, jadinya berair. Jadi gently, slowly but sure. Benar. Apa sih? Terus nanti nasinya yang tadinya udah cakep jadi kayak lontong karena di-press gitu loh. Nanti isinya pada keluar. Jadi gitu. Cantik seperti gurunya. Saya lap lagi. Jadi setiap kali kita mau motong susinya itu harus dibasahin. Hingga kalau udah 2 kali mulai lengket, dibasahin lagi, dilap lagi, dan begitu seterusnya. Makan sushi itu enaknya cepet, makannya bikinnya agak makan waktu ya. Makanya sushi itu sign of love, Uni. The art. Let's call art. Ini sushi buatan aku. Boleh belajar loh. Baby, ya gulung. Ini digulung. Terus dipeluk. Ini yang Itunya belajar. apa isiannya harus dipeluk. Dipeluk sama sisa jarinya. Kayak gini nih. Tuh. Oke, begini ya. Ini kan ini aku full. And then isinya dipeluk sama yang ini. Oke. Tuh. Ditekan. Terus Oke. gitu. Ini kan udah tuh. Kalau kamu mau make sure buka dulu. Lihat. Ya, ada yang keluar. It's okay, it's okay. It's okay, nanti dimakan. Di double ini jadinya di rollnya double. Ya, udah gitu. Kalau aku potong aja. Maksudnya gimana? Potong. Jadi satu roll gitu aja gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Kalau Uni mau langsung satu roll juga it's okay. Just to make sure, oke ini already in the line. Terus roll lagi. Make sure lagi dia tight lagi, ditekan lagi. Tekan lagi gitu. Tempat day. Oke. Yang penting Kita lumayan sekarang kan? moment of truth, bisa di-cut nggak? Coba cut-nya. Iya. Ini dia yang gak enak ini kayaknya. Gak bisa di-cut, gak apa-apa. Yang penting bisa dimakan.
Tapi kamu harus Pasti nasinya aja udah enak. Jadi guys, ini yang tadi udah di roll sama Kak Wirda, itu dalamnya ada tuna dengan avocado. and cream cheese. Coba saya Bagus ini kan? saya- And cream cheese. Ya, pakai Ini cream bener ya? cheese juga jangan Ya. lupa. Coba Potong di tengah, tengah. pelan-pelan. Ya. Oke. Coba lihat, cakep nggak? Lumayan. Bersihin lagi, potong lagi, kasih air lagi gitu, sampai bosan. Sampai bosan. Jadi setiap susinya itu udah kita potong, jangan lupa pisaunya itu terus dibasahi terus biar nggak lengket Dipotong jika sekali, baru waktu kita memotongnya. Nggak perlu ditekan. Ya, dan tidak perlu ditekan juga karena kalau kalian tekan itu isinya bakalan keluar rata. Jangan malah. Jadi harus sabar sekali kalau mau motong-motong. Jangan lagi kesel motongnya ya. Kalau kamu kesel itu isinya keluar semua. Jadi kalau buat sushi nggak boleh ada nasi. Iya benar. Kalau bikin sushi itu lagi ibaratnya kita tuh lagi hati senang. Jadi kalau lagi hati nggak senang jauh-jauh bikin sushi kayak nggak ada itu susinya penyok sana penyok sini. Iya. Sama jangan kalau lagi lapar nggak sabar, kelamaan bikinnya. Kasih ini coba nih, boleh? Coba aku tes Ya. bikinanku sendiri ya. Kasih ini nih sumpit. Pakai smoke salmon. Yes. Ini pakai smoke salmon. Ini sushi fusion ya. Karena nggak suka telur. Ayo gue foto ya. Ya. Enak. Pas, nggak apa? Good. Super. Ya, oke. Diva sekarang. Wih, pinter loh. Rolling gini ya. Dikasih sekali dua kali langsung. Gini ya. Sekarang Kalifa lagi coba juga bikin. Ya, benar. Ini pertama kali Kalifa banyak punya bikin gue enak. sushi apa sebelumnya sudah Bu, pernah? sebelumnya pernah. Nggak sabar. Nggak pakai teknik seperti yang diajarin Winda. Gitu. Ya udah kita dapet yang belajar yang ilmunya dari teman aja. Yang sudah emang belajar dari Masternya dia. ahlinya, trik-triknya juga. Jadi Ini udah mulai nggak bisa. Yang penting punya ilmu kita sharing, ya kan? udah kan ya, ini ujung dikit. Sekarang aku mau cobain yang isinya salmon pakai cheese dan avocado ya. Lihat tuh. Gini atau Ya berdiri aja. Hmm. Ini bener ya di sini. Enak banget. Tuh, ini yang Rasa pedas cheese pakai mayonnaise. krimnya terasa. Saya mau pakai. Dan tunanya juga terasa. Oh, telurnya juga terasa. Terus ini Kalau ini saya terus makan, saya suka banget salmon. second bite. Harus balance ya dia ya. Jadi gulungnya. Berarti kalau gitu boleh 2 gini kan? Boleh. Mau cobain nggak Uni ya? Bikin California roll itu sesaminya atau wijennya itu di atas nasinya, jadi norinya di bawah, ya kan? benar. Namanya California roll dibilang tadi ya. California. Oke, ini sama apa Kak? Cara Cara pembuatannya. pembuatannya sama, norinya di bawah, yang kilat di bawah, yang dough di atas, segala-galanya sama. Tapi sudah sampai sini dikasih sesame, terus dibalik. Dibalik norinya guys. Nggak apa-apa, lengket di situnya juga. Dia nggak akan jatuh kok. Tuh. Kalau digituin juga tuh. It's okay. Seperti lembaran, lembaran biru. Terus sudah. Baru kita isi di sini Baru, kan. ya. Nah, Boleh ini aku buat pakai ini dulu ya, ya. pakai saus dulu. Sausnya aku suka yang pedas. Jadi again, yang mau pakai saus silakan, yang nggak pakai saus juga nggak apa-apa. Nah, Tergantung selera juga. oke. Terus aku suka salmon. Salmon. Salmonnya nggak apa-apa, pelit nggak apa banyak-banyak. Buat teman-teman yang nggak suka salmon, oh nggak suka tuna, oh nggak suka Kayak Dewi ya. Kayak teman saya Dewi, dia nggak suka mentah-mentah. Kalian bisa pakai telur, atau vegetable aja. Ya, atau tadi Dewi solusinya adalah pakai smoked salmon.
Ini udah selesai California rollnya. Saya mau potong ya. California roll-nya lebih ini ya, lebih vulnerable ya. Ya, ini bentuknya California roll. Tuh. Cantik ya. Dia Seperti yang bikin. Dia lebih harus lebih gentle take care-nya, lebih motongnya harus lebih gentle, pisaunya harus lebih basah karena lebih sticky. Enak banget. Nah, Enak banget. Jadi saya mau cobain ya. Nyobain terus dah. Hadir bintang tamu selanjutnya Ya. untuk nyoba juga. Ini kita mau coba. Kalau nyoba rame di dapurnya. Buat makan-makan nyoba, kita nyoba. Bismillah. Jatuh, apanya? Nice, jatuh ke meja. Ada yang mau nyobain lagi tuh, peserta. Belum dipotong. Ya, ayo, saya potong. Iya. Enak banget. Good. Enak, ada wijen-wijennya gitu guys. Teman-teman, saya sudahi dulu video kali ini. Cara pembuatan sushi kita yang diajari oleh Kak Wirda. Terima kasih banyak loh Kak Wirda udah Sama-sama ajarin teman-teman dong. buat bikin sushi. Dan juga buat teman-teman silakan dicoba. Saya akan cantumkan resep-resepnya di video ini. Dan jangan lupa pula untuk di like, share, and subscribe. Cheers! Cheers.